kembali lagi bersama saya. Untuk video kali ini pembelajaran kita mengenai kelompok hewan. Yang perlu kita pelajari yaitu hewan yang ada di permukaan bumi. Ini sangat beragam baik bentuknya maupun ukurannya. Ada hewan yang berukuran sangat kecil sampai hewan yang berukuran besar. Untuk pengelompokan hewan tersebut ada invertebrata dan vertebrata, dan vertebrata. Mengapa penting untuk mengelompokkan ciri-ciri hewan vertebrata dan invertebrata? Kita pelajari bersama-sama. Kerajaan hewan ataupun kingdom animalia. Invertebrata ataupun avertebrata itu contohnya seperti belalang, bekicot dan sebagainya. Untuk vertebrata itu seperti mamalia, burung, reptil, ikan, amfibi, dan manusia. Kemudian yang perlu kalian lakukan adalah mengamati bagaimanakah untuk mengetahui ciri-ciri berbagai jenis hewan. Yang pertama yang kalian lakukan, buatlah clipping beberapa jenis hewan yang hidup di perairan dan di darat. Kemudian sebutkan jenis-jenis hewan dan ciri-cirinya, baik yang ada di perairan maupun di darat. Catatlah hasil pengamatanmu di buku tugasmu. Kemudian jika mengalami kesulitan, kamu dapat mencari sumber-sumber buku, majalah, ataupun di internet. Seperti itu. Kemudian kumpulkanlah clipping tersebut, nanti kumpulkan jadi satu dalam bentuk softfile. Kemudian yang berikutnya, hewan tidak bertulang belakang ataupun avertebrata. Hewan tidak bertulang belakang avertebrata dikelompokkan menjadi 8 kelompok. Yang pertama, hewan tersebut adalah hewan berpori ataupun porifera, dan kemudian hewan berunggal ataupun coelentera. Kemudian cacing pipih ataupun Platyhelminthes. Kemudian cacing gilik ataupun Nemathelminthes. Kemudian cacing berkuku ataupun Annelida. Kemudian hewan lunak, moluska, dan hewan dengan kaki berwas-was, arthropoda, dan hewan berkulit duri ataupun echinodermata. Seperti itu. Kemudian untuk mengelompokkan hewan-hewan tersebut, langkah-langkah yang kalian lakukan, perhatikan gambar pada berikut ini. Yang pertama itu porifera, yang kedua ubur-ubur, yang ketiga cacing pita, yang keempat cacing gelang, yang kelima cacing tanah, yang keenam cumi-cumi, yang ketujuh siput, yang kedelapan binatang laut, yang kesembilan kepiting, dan yang kesepuluh lebah. Diskusikan dengan temanmu ciri-ciri setiap hewan tersebut. Hewan apa saja yang termasuk porifera, coelenterata, Platyhelminthes ataupun Nemathelminthes, Annelida, moluska, arthropoda, dan echinodermata. Catatlah hasil pengamatanmu di buku tugas. Kemudian jika mengalami kesulitan, kamu dapat mencari sumber-sumber di internet ataupun majalah. Kemudian nanti buatlah
presentasi hasil kegiatanmu dalam bentuk video. Buatlah kesimpulan dari hasil kegiatan untuk penilaianmu. Kemudian ingatlah, porifera adalah hewan yang mempunyai pori-pori. Hewan ini tubuhnya seperti spons. Habitatnya di perairan. Warna tubuhnya bermacam-macam, seperti merah, kuning, hijau. Contoh hewan porifera yaitu Spongyla, Euspongia, Potherion, Secipa, dan hewan lainnya. Kemudian Coelentera adalah hewan berongga, mempunyai tentakel untuk menangkap mangsa. Pada permukaan tentakel terdapat sel beracun yang menyengat. Tubuhnya ada yang berbentuk polip yang menempel pada tempat hidupnya, dan ada yang berbentuk medusa yang bergerak aktif melayang di air seperti payung. Ubur-ubur, bunga karang, Obelia, Hydra, dan anemon adalah contoh hewan Coelentera seperti pada gambar yang tertera itu. Cacing ataupun vermes. Vermes adalah hewan bertubuh lunak, tak bercangkang, dan tubuhnya simetris bilateral. Berdasarkan bentuk tubuhnya ada 3 kelompok, yaitu cacing pipih ataupun Platyhelminthes. Contohnya cacing hati, cacing pita. Cacing gilik ataupun Nemathelminthes, tubuhnya bulat, panjang, dan tidak bersegmen. Contohnya cacing perut, cacing kremi, dan cacing tambang. Untuk gambar-gambarnya bisa dilihat. Kemudian moluska, hewan bertubuh lunak, banyak lendirnya dan terbungkus oleh mantel. Ada yang memiliki cangkang yang berfungsi untuk melindungi tubuh. Habitatnya di darat dan di air. Contohnya hewan moluska adalah cumi-cumi, gurita, siput, kerang, tiram, dan remis. Kemudian arthropoda adalah hewan berbuku-buku. Tubuhnya dibedakan atas kepala, dada, dan perut. Tubuhnya terbungkus zat kitin yang keras, memiliki alat indera yang peka terhadap sentuhan dan bau-bauan. Kurang lebih seperti itu. Untuk gambar-gambarnya bisa dilihat. Mungkin cukup itu ya pembelajaran pada kali ini. Untuk videonya, untuk kelanjutannya bisa dilihat di video berikutnya. Terima kasih. Tetap semangat, jaga kesehatan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.